Silakan pimpin doa oleh Yayang. Pimpin doa Yayang. Oke teman-teman, sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai kegiatan, coba dicek dulu sekitar kalian ini sudah bersih belum? Ya, tidak ada sampahnya, tidak ada kotoran-kotorannya, ya sudah dibersihkan. Baik. Nah, sebelum memulai kegiatan, Ibu mau absensi terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Ini kelas 12 1 ya. Oke. Oke, Ibu absen dulu. Astri. Hadir. Oke, Astri sehat Astri? Alhamdulillah sehat. Oke, sudah sarapan Astri? Sudah. Sudah. Cindy. Izin, Oh, izin kemana Cindy? Ada acara. Keluarga, baik. Ega. Bu. Ega sehat Ega? Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan Ega? Bu. Oke, baik. Selanjutnya ada Ira. Hadir, Bu. Oke, Ira sehat Ira? Alhamdulillah sehat. Sehat, sudah sarapan Ira? Sudah, Bu. Oke, bagus ya. Ya. Mila, mana Mila? Hadir, Ibu. Mila sehat Mila? Alhamdulillah Sudah sarapan Mila? Sudah, Bu. Oke. Muhammad Megi. Hadir, Bu. Oke, sudah sarapan Megi? Sudah, Bu. Sehat Megi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Nadia. Hadir, Bu. Nadia sehat Nadia? Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan? Hadir, Bu. Oke. Selanjutnya ada Rizkia. Hadir, Bu. Rizkia sehat Rizkia? Alhamdulillah sehat, Bu. Sudah sarapan? Sudah. Oke. Selanjutnya ada Wulan. Hadir, Bu. Wulan sehat Wulan? Alhamdulillah. Sudah sarapan Wulan? Sudah, Bu. Oke. Selanjutnya ada Yayang. Hadir, Bu. Oke. Yayang sehat Yayang? Sehat selalu, alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah ya. Sudah sarapan Yayang? Alhamdulillah, udah. Oke. Selanjutnya ada Zahra. Hadir, Bu. Zahra sehat Zahra? Alhamdulillah Sudah sehat. sarapan? Sudah, Bu. Oke, baik ya. Nah, hari ini kita akan menyampaikan materi tentang sterilisasi bahan ya. Nah, maka dari itu nanti kita dipersiapkan alat dan bahannya ya. Lalu ini yang tidak hadir cuma Cindy aja ya. Ya, Bu. Nah, baik. Ibu akan bertanya kembali apa sih manfaat sterilisasi itu? Coba. Siapa ini? Nadia. Oke, Nadia. Apa sih manfaat dari sterilisasi itu? Untuk membersihkan alat dan bahan supaya tidak ada kuman dan bakteri. Oke, untuk membersihkan alat dan bahan dari kuman dan bakteri. Selain itu, yang lain ada lagi? Oke, Yayang. Apa Yayang? Oke. Untuk mensterilkan bahan dari kontaminan, Bu. Misalnya bakteri, jamur gitu. Oke, dari bakteri, Ya. jamur ya, betul sekali ya. Nah, hari ini karena kita di lab itu tadi benar ya yang dikatakan Nadia dan Yayang itu bahwa kita itu harus dalam kondisi steril ya. Nah, jadi silahkan Ira mohon maaf diambilkan itu ya, diambilkan jas labnya nanti supaya teman-teman ya membawa jas lab. Nah, silahkan kalian gunakan jas labnya terlebih dahulu ya.
Langsung dipakai Bu. Ya, langsung dipakai. Kurang. Dua. 2. Ini ya. 3 jadi 9. Tilu Udah, jadi iya. 9. Silahkan dipakai, dirapikan ya bajunya. Nah, baik, sudah siap semua ya? Sudah Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Nah, ini untuk tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan teknik sterilisasi alat dan bahan kultur jaringan di laboratorium melalui kegiatan paparan dari guru. Nah, yang kedua ini ada peserta didik dapat membedakan teknik sterilisasi alat dan bahan kultur jaringan di laboratorium melalui kegiatan pemaparan dari guru juga. Nah, lalu yang ketiga di sini ada peserta didik dapat menganalisis teknik sterilisasi alat kultur jaringan dengan pemanasan basah di laboratorium melalui kegiatan mengamati video. Nah, kebetulan ini sudah dilakukan ya di pertemuan pertama. Nah, untuk pertemuan hari ini kita masuk ke bagian 4, yaitu peserta didik dapat menganalisis teknik sterilisasi bahan kultur jaringan dengan larutan kimia di laboratorium melalui kegiatan mengamati video ya. Lalu selanjutnya di sini nanti ada praktiknya, yaitu peserta didik dapat melakukan teknik sterilisasi bahan ya. Oke, selanjutnya Ibu mau bertanya nih, sterilisasi itu kalau misalnya di dalam kehidupan sehari-hari nih, yang seperti yang kemarin, misalkan nih ada yang punya ponakan tidak? Ada. Ada. Nah, biasanya bayi itu kalau misalkan mau minum susu, orang tuanya itu selalu pertama mencuci terlebih dahulu, lalu yang kedua itu ada proses apa? Sterilisasi. Ada proses pemanasan terlebih dahulu ya, pemanasan yaitu dengan cara apa? Dengan menggunakan air panas. Kenapa ya harus dilakukan perendaman air panas? Supaya si bakterinya mati Bu. Baik, supaya bakterinya mati. Terus yang lain? Kumannya udah hilang, Bu. Kumannya sudah hilang. Terus selain itu? Ada lagi? Jadi dilakukan pemanasan itu supaya apa? Supaya kuman dan bakterinya mati. Betul, supaya kuman dan bakterinya mati ya. Nah, tidak hanya di dalam kehidupan sehari-hari, tetapi kita juga kalau misalnya mau menanam nih, dari mulai alat dan bahan itu harus disterilisasi. Supaya apa? Supaya bakteri Supaya bebas dari bakteri dan kuman.
Ya, supaya bakteri kumannya pada mati ya. Oke. Nah, selanjutnya Ibu ada pretest. Nanti silakan kalian dikeluarkan dulu HP-nya ya. Dikeluarkan dulu HP-nya dan pastikan ada sinyalnya. Ada sinyalnya semuanya? Ada. Kuotanya ada? Ada. Oke. Kalian masuk ke www.kahoot.it. www.kahoot.it. Silahkan masuk terlebih dahulu ya. Kalau sudah bisa masuk, silakan kalian beri nama lalu masukkan PIN-nya. Ya. Ya, silakan. Dipastikan dulu masuk semua. Pastikan dulu masuk semua ya. Jangan lupa beri nama. Lalu masukkan PIN-nya nih. 9589991. Oke, sudah 3 orang, 4 orang, 5 orang. Oke, kita tunggu yang lain. Baik Bu. 958. Oke, sudah ada 7 orang. Kita tunggu yang lain. Sepertinya sudah masuk semua ya? Sudah, Bu. Oke, sudah masuk semua. Oke, sudah siap? Siap. Oke, kalau sudah siap kita mulai nih. Kalian simak dengan baik soalnya. Lalu kalian menjawab dengan cepat dan tepat. Ya, oke? Paham? Paham. Di bawah ini adalah alat untuk mensterilisasikan alat. Nama alat tersebut adalah Oke, yang pertama ini ada autoclave ya. Oke, yang kedua. Ini. Oke, yang pertama ini ada Maggie ya. Yang pertama ada Maggie. Oke, siap soal selanjutnya ya. Silahkan kalian isi di waktunya yang detik-detik terakhir. Oke? Ya Bu. Oke, nomor 2, sterilisasi ini sangat penting dalam kultur jaringan. Tujuan dari sterilisasi adalah tunggu waktunya sampai di 5 detik ya. Di 5 detik ya. Lima detik terakhir. Oke. Oke, silakan. Oke, berarti 9 orang ya, betul ya.
Oke, silakan nanti kalian isinya di 5 detik terakhir ya. Ya. Tidak kembali memimpin. Selanjutnya jangan lupa di 5 detik terakhir. Oke. Soal nomor 3. Kontur jaringan terdiri dari 2 kata yaitu Apa ya? Oke, silakan. Dah. Oke. 10 orang yang betul, 1 lagi betul semua ya. Oke, Ya. selanjutnya oke. Soal nomor 4 nih, diperhatikan dulu soalnya. Sterilisasi bisa juga dilakukan dengan cara kering alatnya. Oke, nah alatnya ini 9 yang betul ya. Oke, kita next lagi. Urutan pertama ada Maggie, yang kedua ada Nadia Ayu dan seterusnya, ya. Oke, selanjutnya nomor 5. Kalian baca dulu soalnya. Oke, gambar di bawah ini adalah salah satu media yang terkontaminasi akibat gambarnya Ini jamur sih. Jamur sih. Jamur ya. nah, nggak apa-apa karena ini diralat saja ya karena gambarnya tidak muncul. Oke. Selanjutnya, oke, yang pertama ada Zahra. Oke, soal nomor 6. Nama alat di bawah ini adalah Ini apa ya? Apa tuh? Nah, ini ya alatnya.
gelas ya Bu. Oke. Oke. 5 yang betul dan 4 yang salah ya. 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 Oke, selanjutnya urutan pertama ada Yayang. Tampan. Oke, selanjutnya alat di bawah ini adalah Siap saat. Alat di bawah ini adalah alat di bawah ini adalah apa ya? Apa ya alat di bawah ini? Kayak tempat ikan gitu Bu. Kacau, kacau, kacau. Oh ini. Apa itu? Apaan tuh? Wah. Iya. Oh. Iya. Nah. Oke. 8 yang betul ya, sisanya masih salah nih. Yang tampan. Urutan pertama ada Zahra lagi. Oke. Selanjutnya soal nomor 8. Ya. Inilah. Gak ribut ya, gak ribut. Silahkan diisi, diperhatikan soalnya. Saya. Silahkan diisi di HP-nya, mana HP-nya? Sudah diisi belum? Oke. Udah diisi. Diperhatikan soalnya ya. Oke, 9 orang yang betul ya. Urutan pertama ada Zahra. Oke. Selanjutnya nomor 10. Untuk mematikan mikroorganisme secara maksimal, maka suhu atau tekanan dalam autoclave adalah Oke, silakan boleh diisi. Oke, yang betul ini ada 8 orang ya. Oke, kita lihat lagi. Urutan pertama dimenangkan oleh Rizkia Salma. Oke, yang pertama dari Rizkia Salma nih. Oh, masih ada ternyata. Kasih Bu. Ya, ini soal terakhir. Ini apa ya? Ini
Oke, ini 9 orang yang betul ya. Ya. Mantap. Nah, kita lihat peringkat pertama di Oke, yang ketiga ini ada Zahra. Yang kedua ada Rizkia. Dan yang pertama adalah Asri. Oke. Back to back champion. Masih Asri ya, kemarin dimenangkan Asri, hari ini Asri lagi. Wah, hebat banget. Ya, Oh my god. Back to back champion. Tadi saya ada kesalahan ya. Ya, itu. Pak Sembilan. Oke, diperhatikan ya, tidak ribut. Bu. Perhatikan nih. Nah, nanti di sini ada nilai KKM yang harus kalian tempuh ya. Yang pertama nanti adalah soal kognitif atau soal pengetahuan ya. Lalu di sini ada lembar soal psikomotorik atau keterampilan ya. Nanti ada praktikumnya. Ini untuk kriteria penilaiannya. Nah, di sini juga ada penilaian sikap nih. Bagaimana kalian pada saat diskusi nanti ya, keaktifan kalian itu dilihat. Selanjutnya di sini ada teknik penilaian diskusi ini. Apakah kalian terlibat penuh, bertanya, menjawab, memberikan gagasan, kerjasama dan tertib. Oke, selanjutnya di sini juga ada penilaian presentasi ya. Jadi nanti kalian setelah diskusi itu dipresentasikan. Yang pertama ada kejelasan presentasinya, yang kedua ada pengetahuannya, dan yang ketiga penampilan kaliannya ya. Apakah kalian penampilannya berbicara dengan baik, menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan secara penampilan juga kalian menyampaikannya pede misal. Nah, itu masuk ke penampilan ya. Oke. Hari ini Ibu akan memaparkan materi ya mengenai sterilisasi bahan. Sudah muncul? Sudah. Oke, sudah muncul ya. Ini ada sterilisasi. Apa ya sterilisasi itu ya? Oke, Zahra, apa ya sterilisasi? Sterilisasi adalah untuk membersihkan alat pulgar atau bahan agar terbebas dari kuman, bakteri, jamur, dan agar tidak terkontaminasi. Oke, betul ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, apa sih sterilisasi itu? Coba bacakan oleh Yayang nih, bacakan Yayang. Secara definisi, sterilisasi adalah suatu prosedur yang digunakan untuk menghilangkan mikroorganisme, mensuci hama dan penyakit atau kondisi steril untuk menunjang keberhasilan dalam proses budidaya in vitro. Oke, betul ya. Jadi sterilisasi adalah prosedur katanya ya yang digunakan untuk menghilangkan mikroorganisme. Mikroorganisme itu apa? Bakteri. Bakteri misalnya, terus apa lagi? Kuman, apa lagi? Jamur, apa lagi? Virus ya. Nah, itu adalah termasuk ke dalam mikroorganisme. Sebetulnya mikroorganisme itu makhluk hidup atau makhluk mati ya? Makhluk hidup. Makhluk hidup. Kenapa dikatakan makhluk hidup? Karena bertambah banyak. Oke ya. Selanjutnya kira karena berkembang biak. Betul. Yang lain? Mengganggu proses budidaya. Betul, Mila. Ada lagi? Masih ada? Oke, bisa ada?
Gambar ketiga itu daun apa ya? Coba yang ketiga daun apa? Daun anggrek, Bu. Betul, Megi masih daun anggrek. Selanjutnya nih, yang gambar sebelah kiri ini ada tanaman apa? Ya. Apa? Wortel. Wortel itu berarti termasuk ke dalam apa? Sayuran. Sayuran, betul. Kalau tadi anggrek ini termasuk ke dalam Tanaman hias. hias, betul ya. Berarti bisa tanaman hias, bisa juga sayuran. Kalau di bawah wortel itu ada apa ya? Kentang. Kejara. Ada kentang. Pinggir kentang ada apa ya? Coba Ulan. Ada tomat. Ada tomat. Kalau di bawah tomat itu ada apa? Rizkia? Bunga krisan. Oke, betul ya. Ada bunga krisan. Kalau bunga krisan itu berarti termasuk ke dalam apa, Rizkia? Tanaman hias. Berarti sama tidak dengan anggrek? Sama ya. Termasuk ke dalam tanaman hias. Kalau misalnya tomat dengan kentang itu masuknya ke dalam apa? Ke dalam tanaman sayuran ya. Nah, sterilisasi ini dilakukan dengan menggunakan apa? Mengapa demikian? Nah, biasanya sterilisasi itu dilakukannya dengan menggunakan apa ya? Coba kalian amati nih gambar yang ada di atas kalian. Itu kira-kira menggunakan apa ya? Bahannya. Wortel. Bahannya ada wortel. Terus ada apa lagi? Ada petis. Bahannya ada apa? Alkohol. Ada alkohol. Terus ada apa lagi? Waduh. Yang ada di gambar ini ada apa? Aquades. Ada apa lagi? Coba acukan tangan terlebih dahulu. Fungisida. Fungisida. Terus ada apa lagi ya? Ada pinset. Siapa? Mila. Oke, ada pinset. Terus ada apa lagi ya? Coba. Ya, yang Cawan petridis. ada cawan petridis. Betul. Yang lain? Ada apa lagi? Glass beker, Bu. Beker glass atau beker? Glass beker ya, betul. Yang lain? Coba acukan tangan terlebih dahulu. Ada apa lagi nih? Bu. Ada apa? Laminar air flow. Betul, ada laminar air flow. Terus apa lagi? Ada apa lagi yang kalian lihat? Ada sarung tangan. Ya, menggunakan sarung tangan ya. Ya, ada APD-nya ya. Nah, sterilisasi ini dilakukan dengan menggunakan apa? Tadi yang kalian lihat itu ada fungisida, Bu, ada alkohol, ada wortel, ada krisan, ada petridis ya. Terus ada apa lagi? Ada pinset ya. Nah, mengapa harus dilakukan sterilisasi? Mengapa demikian? Mengapa harus dilakukan sterilisasi nih? Sampai wortelnya itu harus direndam menggunakan fungisida. Lalu krisannya itu menggunakan fungisida nih. Kenapa demikian? Ya, silakan Zahra. Biar bakteri hama yang kayak gitunya hilang, Bu. Biar bakteri Penyakit hama virus terus virusnya. jamur. Oke. Kalau ini yang ini kan wortel itu menggunakan larutan apa? Wortel sama krisan menggunakan larutan apa nih, Zahra? Menggunakan larutan apa nih kira-kira? Yang kalau pakai fungisida, Bu. Pakai fungisida. Kalau fungisida itu untuk apa ya? Untuk jamur. Nah, sedangkan selain fungisida ini tadi ada yang mengatakan, Bu, menggunakan alkohol. Nah, kalau menggunakan alkohol itu kira-kira kenapa harus menggunakan alkohol? Nih, bahan-bahannya kenapa harus digunakan alkohol? Karena alkohol dianjurkan untuk digunakan sebagai cairan pembersih yang ampuh membunuh kuman maupun bakteri. Oke. Alkohol itu ampuh ya untuk membunuh apa? Kuman dan bakteri. Yang lain ada pendapat yang lain?
Aman ya. Oke. Selain itu fungisida sudah, alkohol sudah. Nih ada Baiklin nih. Baiklin itu kan biasanya digunakan untuk pemutih ya. Kalau misalkan baju kalian ada yang luntur itu biasanya menggunakan Baiklin, menggunakan pemutih. Kenapa Baiklin hari ini digunakan untuk mensterilisasikan bahan? Sebetulnya ada apa ya di dalam Baiklin ini? Di dalam Baiklin itu ada apa? Kenapa bisa untuk mensterilkan bahan-bahan? Kenapa coba? Di dalam Baiklin teh Bu ada senyawa natrium hipoklorit Bu yang bisa digunakan sebagai bahan sterilisasi dalam mengatasi kontaminan mikroorganisme. Oke, di dalam Baiklin ini ada apa? Natrium hipoklorit. Ada kandungan natrium hipoklorit. Itu untuk apa? Untuk mensterilisasikan mikroorganisme Bu. Mensterilisasikan mikroorganisme ya. Oke, betul. Nah, lalu di sini ada teknik sterilisasi bahan ya. Nah, di sini ini ada sterilisasi pada kentang atau krisan. Nanti kalian bisa baca. Sebelumnya juga Ibu sudah sharekan ya bahan ajarnya ke grup WA kalian. Nah, selanjutnya di sini ada cuplikan video singkat. Nah, ini sterilisasi bahan ya. Nah, oke. Selanjutnya ada sedikit video juga. Oke, coba kamu baca kalimat ini dengan cepat ya. Tutut, tutut, tutut. Nah, oke, silakan kalian simak video ini dengan baik ya. Ya. Nanti kalian boleh simpulkan ya. Select a source of explants from young, healthy shoots that are growing normally. Cut the banana shoots and the stem. Be careful, don't cut the buds. Wash it with flowing water while cutting and peeling the explant until it's white clean. Peel the leaf fronds until 3 to 4 layers are left. Explant size to about 3 to 5 centimeters, depending on the size of the mother shoot at the beginning. Soak the explants with 3 drops of between 80 and 100 milliliters of distilled water for 5 minutes. Shake slowly. Then rinse 3 times with sterile distilled water.
Soak the explants with 2 grams per liter fungicide for 1 hour. After 1 hour, discard the fungicide water. Rinse 3 times with sterile distilled water. Do this activity in laminar airflow cabinet. Soak the explants with 2 grams per liter bactericide for 1 hour. Rinse 3 times with sterile distilled water. Do this activity in laminar airflow cabinet. Soak explants with 70% alcohol for 1 minute. Rinse 1 time with sterile distilled water. Do this activity in laminar airflow cabinet. Soak the explants with 30% of Clorox solution for 30 minutes. Rinse 3 times with sterile distilled water. Soak the explants with 20% of Clorox solution for 30 minutes. Oke, sudah dilihat ya. Nah, baik, sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, boleh ulang. Kan kenapa sterilisasi untuk bahan itu batang juga bisa kayak barusan? Nah, oke. Sterilisasi untuk batang itu bisa tidak, Bu? Itu ya. Coba yang lain ada yang mau menanggapi? Ada yang bisa menanggapi? Bisa tidak, Bu, untuk batang katanya? Seperti itu ya. Oke, Zahra.
Bu, mungkin bisa karena masih bagian dari tumbuhan buat jadi bahan nanti kultur jaringan. Ya betul ya, bisa karena pada hakikatnya semua jenis tanaman itu bisa diperbanyak atau bisa dikultur jaringankan, dibudidayakan. Begitupun dengan proses sterilisasi ya. Jadi tergantung kita itu mau mengambil bagian tanaman apanya, misal bagian tunasnya atau bagian batangnya ya. Terus kita lakukan sterilisasi itu bisa, boleh ya. Jadi tergantung kalian mau mengambil bagian apanya, apakah mau mengambil bagian pucuknya, atau mau mengambil bagian batangnya, atau mengambil bagian tunasnya, atau mengambil bagian buahnya, itu bisa ya. Dan proses sterilisasinya juga boleh macam-macam ya, jadi tidak hanya selalu batang. Misal nih pada ini ya, pada bunga kristal itu ini yang diambilnya apa nih? Bagian pucuk. Nah, jadi bagian pucuk juga boleh gitu ya, seperti itu. Nah, lalu Ibu mau melihatkan yang terkontaminasi ini. Kalian bisa lihat? Kira-kira ini kenapa ya si tanamannya ini bisa terkontaminasi nih? Ada jamurnya nih. Kenapa ya kira-kira? Ini ada tanaman yang terkontaminasi ini. Terkena apa nih? Kira-kira dan kenapa? Coba ada yang bisa menjelaskan? Jamur. Coba angkat tangan. Oke. Jahra dulu nih. Kira-kira kenapa nih Jahra? Kena jamur, Bu. Kena jamur. Oke, Nadia, kira-kira kenapa bisa terkena jamur? Karena bisa jadi pas disterilisasinya alatnya nggak benar-benar steril, terus nggak bersih juga dari botolnya itu bisa. Oke, betul. Karena yang pertama itu karena kemungkinan ini dari botolnya tidak bersih ya pada saat mencuci. Yang kedua pada saat sterilisasi waktunya misalnya kurang atau nggak pas. Terus selanjutnya kenapa nih si tanaman ini bisa terkena jamur? Kira-kira kenapa? Selain alatnya yang tidak bersih. Iya ya yang. Mungkin dari media tanamnya, Bu. Media tanamnya, bagaimana media tanamnya? Mungkin media tanamnya kurang steril, Bu. Media tanamnya kurang steril. Selanjutnya masih ada? Ya, Ira. Dari apa? Bahan Dari bahan. Oke, dari bahannya ini kira-kira kenapa? kurang lah saat sterilisasinya. Betul. Bisa jadi pada saat sterilisasi bahan itu tidak maksimal ya atau tidak bersih sehingga menyebabkan kontaminasi ya. Jadi bisa beberapa faktor seperti tadi yang dikatakan Nadia, bisa dari alatnya, kalau kata yang dari medianya, dan kata Ira ini dari tanamannya itu sendiri gitu ya, karena kita pada saat sterilisasinya nggak bersih gitu, betul ya. Masih ada lagi yang mau bertanya? Oke, Zahra. Kalau misalnya buat lamanya sterilisasi itu berapa lama, Bu? Oke, lama sterilisasi apa? Alat atau bahan? Bahannya, Bu. Oke, untuk bahan. Nah, untuk bahan itu biasanya ini disterilisasi 3 sampai 5 menit ya. Baik itu menggunakan alkohol, baik clean maupun fungisida. Biasanya itu direndam atau diaduk-aduk itu selama 3 menit. Ya. Oke. Selanjutnya masih ada pertanyaan? Belum ada ya? Oke. Selanjutnya Ibu mau bagikan kelompok ya. Untuk kelompoknya itu yang pertama ada Astri, ada Cindy, ada Ega, sama Ira ya. Oke. Kelompok selanjutnya ada kelompok 2 ada Mila, ada Maggie, lalu ada Nadia, dan ada Rizkia. Untuk kelompok 3 ini ada Wulan, ada Yayang, dan ada Zahra ya. Silakan kalian membentuk kelompok kalian sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, kelompok 1 di mana, kelompok 2 di mana, dan kelompok 3-nya di mana. Oke.
LKPD-nya terlebih dahulu. Kelompok kedua mana? Oke, ini untuk kelompok 2 dan kelompok 3 mana? Ini untuk kelompok 3 ya. Oke, kalian boleh baca-baca dulu ya. Nah, boleh dibaca-baca dulu. Sebelumnya kan Ibu sudah men-sharekan bahan ajarnya ya. Ya. Nah, silakan hari ini kalian praktik ya dengan langkah kerja yang sudah dibuat ya. Silakan kalian boleh dibaca dulu. Nah, coba kelompok 1 mana kelompok 1? Oke, kelompok 1 ini sudah ditentukan ya bahannya. Coba bahannya apa saja dipersiapkan dulu. Ya, boleh dipisahkan dulu. Oke, dipisahkan dulu. Oke, itu untuk kelompok 1. Kelompok 2 silahkan diambil dulu alat dan bahannya. Nah, sudah? Udah. Kelompok 3 silahkan diambil. Terima kasih Harga Dewas. Alhamdulillah. Oke, kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu ya. Kelompok 1 kita yang pertama cuci dulu ya. Yang lainnya silahkan kalian boleh kerjakan dulu LKPD-nya ya. Iya.
milih Aquarius. Ya, silakan di coba yang kecil. Nah, oke, kita tunggu ya selama 3 menit. Ya. Silakan sambil menunggu dikerjakan dulu LKPD-nya ya. Boleh kalian baca-baca lagi bahan ajar ya, Ibu sharekan ya videonya, dilihat lagi. Oke, selanjutnya kelompok berapa nih? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2 mengenai apa? Tulisan ya. Oke, silakan kalian cuci dulu.
Apa yang akan terjadi? Itu belum. Itu yang tabung dan buku. Itu yang ada corong, Nah, sini. Dan ambil yang enggak sih.
Sudah. Baik, kalau sudah silakan kalian boleh mempresentasikan ya. Dari kelompok 1 nih, mana? Oke, kelompok 1 silakan maju ke depan ya. Di bawah LKPD-nya atau bahan yang akan dipresentasikannya. Oke, silakan. Oke, baik, silakan yang lain simak dengan baik dan siapkan pertanyaan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kegiatan kami tadi. Kegiatan yang kami lakukan adalah sterilisasi bahan. Bahan yang kita pilih adalah wortel. Alat dan bahan yang digunakan ada timbangan analitik, alat pengaduk, beker gelas, wortel, fungisida, sama spatula. Media aquades, sabun sunlight, sikat, pisau. Langkah-langkah kegiatannya, yang pertama, Wortel dicuci, disikat-sikat dengan sunlight supaya bakteri yang ada pada wortel hilang, yang menempel pada wortel, terus itu dibilas. Setelah itu Wortel dipotong kurang lebih 2 cm. setelah itu buat larutan fungisida dan aquades. Fungisidanya sebanyak 2 gram dan aquadesnya 500 ml. masukkan wortel 1-8 batang pada larutan, tunggu 15 menit atau 3-5 menit. Setelah didiamkan, bilas dengan air sampai bersih supaya tidak terjadi kontaminasi. Itulah hasil kegiatan kami tadi. Bila ada pertanyaan, boleh disampaikan. Silakan yang ada pertanyaan atau yang mau nanya siapa ini? Jahra, Jahra silakan bertanya kelompok 1. Ada kelompok 1. Takaran untuk fungisidanya berapa? 2 gram. Kalau misalnya kurang dari 2 gram gimana? Kalau kurang berarti bisa menyebabkan bakterinya ada yang belum mati. Kalau lebih? Kalau lebih bisa merusak juga ke bahan yang bakal digunakan. Terus berapa lama direndamnya? Selama 3-15 Kalau misalnya kurang Kalau- dari segitu, Kalau kurang nggak maksimal juga yang tadi kita bakterinya. oke. Oke, sudah cukup Jahra? Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Kelompok yang lain? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, Maggie. Mengapa menggunakan fungisida? Karena tujuannya untuk membunuh jamur. Kalau kandungannya apa tuh yang ada di fungisida? Kandungan di fungisida itu ada sulfur. Terima kasih. Oke, sudah cukup jawabannya Maggie? Cukup, Bu. Oke, cukup. Masih ada yang lain yang ingin bertanya? Nah, Masih ada? Masih. Oke, Mila, silakan Mila. Coba sebutkan kelebihan dari fungisida. Kelebihannya membunuh atau menghambat cendawan penyebab penyakit. Itu saja. Ya. Oke. Kalau kekurangannya, Kekurangan fungisida itu memiliki sasaran bunuh yang spesifik sehingga mengakibatkan munculnya ketahanan dari patogen.
Oke. Baik, Sudah cukup ya? Cukup. Oke. Kalau sudah kita tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, silakan ditutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kegiatan tadi, yaitu sterilisasi bahan. Yang pertama kita akan menjelaskan alat dan bahan. Ada autoclave, Erlenmeyer, pinset, petri dish, bikuin, aquades, bunga tulisan, beker gas, gelas ukur, dan sunlight. Langkah pertama, cuci terlebih dahulu bahan yang akan disterilkan. Lalu, masukkan bikuin 2 ml dan aquades 300 ml. Campurkan atau aduk bikuin aquades dengan tulisan. Diamkan atau rendam tulisan dengan bikuin dan aquades selama 3 menit. Setelah 3 menit, angkat bahan kultur atau perikan dan simpan di atas petri dish. Silakan kepada pertanyaan. Baik, sudah? Sudah. Oke, selanjutnya ada yang mau ditanyakan, silahkan. Tapi tadi kalau udah disimpan di fridge, kenapa disimpan? Karena supaya tidak kotor lagi. Kan disimpan di petri dish yang sudah bersih. Jadi kalau disimpan di tempat yang lain bisa jadi terkontaminasi lagi atau terkena bakteri lagi. Tapi kan alat-alat yang lainnya sebelumnya dibersihkan atau enggak, kalau dibersihkan berarti bersih. Nggak boleh disimpan. Karena itu penggunaan petri dish yang seharusnya, jadi apabila bahan-bahan yang sudah steril disimpannya di petri dish. Baik, sudah cukup Astri. Oke, ada lagi? Oke, Ira terlebih dahulu. Oke, Ira, silakan Ira. Kandungan dan ini kan menggunakan baju. Nah, kandungan itu apa? Kandungan dari bikuin itu apa? Oke, silakan. Karena bikuin mengandung zat aktif hipotsolite. Iya. Hipotsolite. Zat aktif. Zat aktif di sports. Nah, itu untuk apa? Untuk membunuh berbagai virus, kuman atau mikroorganisme yang lain. Oke, sudah cukup Ira. Oke, selanjutnya tadi ada siapa? Oke, ada Yayang ya. Yayang, coba. Mau bertanya apa Yayang? Tadi itu kan ini teh bunga krisan ya Bu. Nah kalau bunga krisan tuh kalau mau dikembang biakin tuh ekstranya tuh yang dipotong itu apa aja gitu? Bisa dari batangnya, Bisa pucuknya juga, pucuknya. tapi yang utamanya pucuk sih kalau bunga krisan. Oh kalau misalnya dari bunganya? Dari bunga krisan, dari bunganya. Bunganya. Iya. Kalau dari bunga krisannya bisa tidak katanya? Sepertinya bisa, tapi kurang Kemungkinan tumbuhnya kurang kesian. Oke, kemungkinan tumbuhnya kurang maksimal katanya ya. Jadi mengutamakan dari pucuk yang masih muda. Nah, oke, sudah jelas ya. Oke, ada lagi yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan ditutup saja. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kegiatan sterilisasi bahan, yaitu bahannya tomat.
Untuk alat dan bahannya, yang pertama ada tomat, aquades, alkohol 70%, gelas beker, pinset, laminar airflow, petri dish, sunlight, sama sikat. Pertama-tama kita mencuci dulu tomatnya, lalu membelah tomat menjadi 2 bagian. Untuk memisahkan bagian biji dimasukkan ke dalam petri dish. Setelah itu ambil secukupnya bagian biji, lalu dimasukkan ke dalam air laminar dan dimasukkan alkohol sebanyak 2 ml dan ditambahkan aquades sebanyak 100 ml, lalu diaduk-aduk selama 10 detik. Lalu ditumpahkan lagi ke gelas beker, ditambah lagi aquades sebanyak 100 ml, dilakukan secara 3 kali. Untuk kandungan alkoholnya kami menggunakan alkohol 70%. Sudah? Oke, yang lain silahkan memberikan tanggapan. Ada yang mau bertanya? Oke, Rizkia mau tanya apa Rizkia? Kenapa tomat yang disterilkan bijinya saja? Karena tomat adalah salah satu bagian dari tumbuhan yang bisa dijadikan bahan untuk kultur jaringan dan bisa dijadikan sebagai perkembangbiakan tanaman. Kalau misalkan dagingnya bisa? Mungkin kurang efektif karena pertumbuhannya kurang. Oke, sudah cukup Rizkia. Oke, selanjutnya masih ada yang mau bertanya. Oke, Ira mau nanya apa Ira? Kan tadi menggunakan alkohol 70%. Ya. Kalau di sana menggunakan itu lebih dari 70%, dampaknya seperti apa? Apabila kurang dari 70%, seperti apa? Kalau untuk lebih, kan untuk alkoholnya 70%. Nah, untuk keberhasilan dalam pembuatannya itu, untuk keberhasilannya dari 85% sampai 100%. Mungkin kalau misalnya untuk kurang dari 70%, untuk keberhasilannya itu minim, karena nggak nyampe 85% sampai 100%. Jadi kalau lebih tinggi konsentrasi alkoholnya lebih bagus. Ketika kalau lebih rendah Keberhasilannya minimal. Masih ada lagi yang mau bertanya? Apa harus pakai alkohol gitu atau enggak sama yang lain gitu? Sebenarnya bisa pakai yang lain, cuman kan alkohol itu kan punya kandungan etanol. Buat? Etanol. Iya, buat apa? Itu teh buat menghambat atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme atau bisa membunuh mikroorganisme. Jadi si mikroorganisme itu bisa dibunuh dengan kandungan yang ada di alkohol itu, yaitu etanol. Oke, masih ada? Sudah jelas? Oke, yang lain masih ada? Sudah. Sudah cukup? Oke, silahkan kalian tutup terlebih dahulu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Oke, baik, selanjutnya silakan kalian bereskan dulu bukunya dan LKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu ya. Silakan siapkan kertas 1 lembar. HP-nya dimasukkan dulu. Alat-alatnya boleh dipinggirkan dulu. Mau. Sudah disiapkan? Oke, silakan beri nama serta kelas ya. Silakan beri nama lalu masukkan kelasnya. Sudah?
Sudah, Bu. Oke, kalau sudah. Nah, ini ada soal. Silakan kalian isi dua soal ini ya, nomor 1 dan kedua. Ibu, Ya, kurang jelas? Oke. Ngeblut. Selesai. sudah, Bu. Oke, baik. Kita tunggu yang lain ya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oh, sudah, boleh dikumpulkan ya. Baik. Dua ini beda. Ibu. Baik, jadi kesimpulannya kegiatan yang sudah dilakukan hari ini itu mengenai apa? Sterilisasi bahan. Cung, yang pertama, sterilisasi bahan menggunakan apa? Coba. Oke, Zahra. Alkohol 70%. Oke, yang pertama sterilisasi menggunakan alkohol 70%. Oke, yang kedua menggunakan apa, Cung? Oke, Maggie. Menggunakan apa? Baiklin. Oke, yang kedua menggunakan Baiklin. Yang ketiga menggunakan apa? Fungisida, Bu. Fungisida. Oke. Kalau untuk alkohol tadi itu menggunakan bahan tanam apa? Coba satu orang. Oke, Wulan. Untuk alkohol tadi menggunakan bahan tanam tomat. Oke, untuk alkohol menggunakan bahan tanamnya tomat ya. Yang kedua ini yang fungisida nih, bahan tanamnya apa? Oke, siapa? Ibu. Asri dulu ya, Asri. Apa Asri? Bahan yang digunakannya wortel. Bahan yang digunakannya wortel. Yang ketiga tadi ada apa? Baiklin. Yang ketiga ada? Oke, Mila. Yang ketiga ada apa? Bahannya Ya. Krisan. Menggunakan apa krisan? Baiklin. Menggunakan Baiklin ya. Nah, jadi dari semua ini tadi kalian menggunakan Baiklin, alkohol, lalu satu lagi apa ya? Fungisida ya. Nah, fungisida itu tujuannya untuk apa tadi? Membunuh bakteri. Betul ya, membunuh bakteri, mikroorganisme. Mikroorganisme itu kan ada bakteri, jamur, virus ya. Nah, makanya tadi ada fungisida. Itu untuk apa fungisida? Membunuh jamur. Nah, betul. Salah satunya itu untuk membunuh jamur. Kalau alkohol dan Baiklin itu tadi kandungannya ada kandungan apa? Di alkohol? Etanol. Nah, di alkohol itu ada kandungan etanol. Katanya etanol itu untuk apa? Untuk membunuh atau membersihkan mikroorganisme, Bu. Oke, membunuh mikroorganisme ya. Mikroorganismenya apa kira-kira? Kayak bakteri, jamur, Bu. Oh, bakteri, jamur, semuanya. Oke, kalau tadi di Baiklin nih ada kandungan apa? Ada kandungan zat aktif hipochlorite. Oke, nah kandungan itu untuk apa? Kandungannya untuk apa, Mila? Untuk membunuh mikroorganisme. Oke, untuk membunuh mikroorganisme. Oke ya. Sejauh ini sudah paham? Paham. Baik, dari Ibu dicukupkan pembelajaran untuk hari ini. Silakan pimpin doa oleh Yayang. Oke teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi keberkahan dan kemanfaatan di pembelajaran hari ini. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, tepuk tangan.